Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, silahkan merapat ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat semua, Pak? Pak Haidar sehat? Alhamdulillah. Baca Quran tuh susah apa mudah, Bu? Baca Quran mudah ya, Pak? Kalau mudah, berapa jam dalam sehari, Pak? Kan kalau mudah harusnya lama, panjang. Karena Allah menjamin, Allah berjanji, Dia telah memudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Tapi di ujung ayat Allah bertanya, fahal min mudzakir. Ada nggak yang mau baca? Satu ayat ini dalam surat Al-Qamar diulang-ulang sampai 4 kali sebagai sebuah isyarat kepada kita. Sebetulnya kalau mau mudah, insya Allah. Kalau mau mudah, hanya saja karena kita itu godaannya terlalu besar dan lebih besar. Jadi panjang atau tidak, Bu, Qurannya, Bu? Surat yang paling Ibu dan Bapak cintai surat apa? Surat Al-Baqarah. Alhamdulillah hampir semua sepakat surat yang paling kita cintai Al-Ikhlas. Itu pun kata Rasulullah SAW, bobotnya Al-Ikhlas. Rasulullah SAW memberikan kita motivasi dengan bermacam-macam motivasi. Yang pertama sekali, siapapun yang membaca Al-Quran, Rasulullah memberikan keterangan, satu hurufnya bernilai dengan 10 kebaikan. Itulah yang menjadikan mana Firman? Enggak kelihatan. Firman bilang di radio, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. Itu Uncle Firman. Jadi karena udah 10 kali 3, 30 cukup hari ini, 30. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu Ustadz Husain telah menerangkan kepada kita bahwa Al-Quran itu urusan yang sangat besar yang datang dari sisi Allah. Amron min indina dalam surat Ad-Dukhan. Karena dia adalah sesuatu dan hal yang paling besar dalam urusan hidup kita, bahkan lebih besar dari apapun yang pernah kita tahu, seharusnya tumpuan, perhatian, dan konsentrasi kita kepada Al-Quran setiap waktu seiring sejalan selalu menjadi lebih besar. Seperti yang Ustadz Husain terangkan kemarin, Al-Quran itu ajaib. Salah satu keajaibannya adalah kalau kita memberikan perhatian yang besar kepada Al-Quran, Al-Quran membalas, memberikan perhatian yang lebih besar kepada kita. Sekarang kita tanya, introspeksi diri, bermuhasabah, sudah sejauh mana perhatian kita kepada Al-Quran? Sudah sebesar apa perhatian dan konsentrasi yang kita berikan kepada Al-Quran? Sedikit sebagai pembukaan. Sebagian besar kaum muslimin, kalau saya pernah mengajukan beberapa pertanyaan simpel. Apa niatnya membaca Quran? Niat yang paling umum, niat yang paling banyak saya temui adalah niat mendapatkan ganjaran dan pahala. Niat paling umum. Sebagian kaum muslimin menyatakan membaca Al-Quran ingin mendapatkan pahala. Sementara kemarin kita sama-sama belajar bahwa Allah memperkenalkan bulan Ramadan ini dalam surat Al-Baqarah ya Ustaz ya, 185. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Yang pertama sekali dikenalkan adalah Quran sebagai petunjuk. Maka ada baiknya kita mencatat ulang, memperbaiki ulang motivasi-motivasi dan niat ketika kita berinteraksi dengan Quran. Apakah boleh berinteraksi dengan ingin mendapatkan ganjaran? Sangat boleh. Tapi itu
bisa digabung dengan niat-niat yang lain. Niat mendapatkan petunjuk, niat mendapatkan ibrah dan hikmah, niat mendapatkan rahmat, niat mendapatkan pelajaran dari umat-umat terdahulu. Sangat banyak, sangat banyak. Ada seorang ulama bahkan mengumpulkan niat membaca Al-Quran itu sampai lebih dari 40. Lebih dari 40, dan beliau gabungkan sama dalam satu kali peristiwa, kemudian baru beliau membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dan mentadaburi apa yang baik dan meningkatkan yang sudah kita lakukan bersama-sama. Alhamdulillah, guru kita Ustadz Hamzah, Ustadz Hussein telah bersama-sama kita dengan Abah Jufri. Mudah-mudahan Allah merahmati guru-guru kita semua, insyaallah, memberikan pertolongan dalam mengajarkan ilmu-ilmu dan menyampaikan risalah Rasulullah SAW, diberikan umur panjang, penuh manfaat dalam ketaatan. Dan begitu juga kita semua menjadi orang-orang yang mudah mendekati Al-Quran dan mudah menerima pelajaran. Dengan segala hormat, kami mempersilahkan Ustadz Hamzah dahulu untuk menyambung kajian yang kemarin. Kalau pada pertemuan kemarin kita masih punya catatannya Pak, Bu? Surat Ad-Dukhan. Kemarin Ustadz Hussein menceritakan 1-9 Ustadz. Tapi diskusi kita akan berlangsung di seputar Al-Quran. Tafadhol Ustadz Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Hussein Ibn Hamid Al-Attas, guru kita Ustaz Heri Nudri, Ustaz Abdullah Jufri, dan para hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu kembali di pengajian Minggu pagi. Pada kesempatan kali ini melanjutkan seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Heri tadi tentang peran daripada Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan juga seperti yang pernah saya terangkan, bahwasanya Al-Quran ini sebagai mizan. Ya, ini diterangkan dalam Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini adalah sebagai mizan atau neraca atau tolak ukur bagi setiap perbuatan kita. Dan juga nantinya di akhirat nanti kita pun akan ditimbang amal ibadah kita, referensinya, benar salahnya sesuai tidak dengan Al-Quran, cocok tidak dengan Al-Quranul Karim. Hadirin dan hadirat sekalian, sering kita dengar pada bulan-bulan ini para penceramah mengatakan, menyampaikan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya ingin menggarisbawahi panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya di sini nanti ada fotokopian, insyaallah saya belum fotokopi, baru print, ada 5-7 lembar ya, mungkin nanti bisa difotokopi. Yang saya garis bawahi di sini kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya kasih judul tulisan ini, hal nahnul mu'minun, apakah kita yang dimaksud dengan panggilan tersebut al-mu'minun, ya, perkataannya bukan hal nahnu mu'minun, apakah kita sebagai seorang mukmin, tapi ada alif lam di sini, maksudnya yang menyangkut panggilan tadi, alif lam lil ahdi dzihni. Apakah kita yang dimaksud sebagai orang mukmin tersebut? Ya, tulisan ini tentunya bukan untuk kita menghakimi seseorang, tidak ya, menjudge seseorang, keimanan seseorang, tidak ya. Tapi ini adalah renungan buat kita sekalian. Apakah sudah sempurnakah iman kita? Ya, kalau saya bilang apakah sudah berimankah kita, itu terlalu ekstrim. Apakah sudah sempurnakah iman kita? Ya. Nah, ini kita introspeksi diri, ya. Kita buat renungan kepada diri kita, kemudian kita cocokkan nanti dengan ayat-ayat tentang keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang paling tahu diri kita adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa saja beralasan macam-macam, tapi yang mengetahui dirinya adalah Dia dan Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Sungguhnya manusia itu dia lebih mengetahui tentang dirinya walaupun dia mengungkapkan berbagai alasan. Ya, ini nanti di mahsyar, apalagi ketika dihisab, ya, dia paling tahu tentang dirinya, apakah dia beriman atau tidak. Ya, dia mengetahui hal itu. Mengapa saya pertanyakan hal ini? Sebab di manakah kita di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Tapi Allah nyatakan wa ma hum bimumin, mereka belum beriman. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Nah, ini kita baca dalam surah Al-Baqarah dari ayat 8 ya, dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah sifat dari orang-orang yang munafik. Ya, orang munafik pun mengatakan mereka beriman. Allah Subhanahu wa taala pertanyakan ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yaqda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka coba menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan berpenampilan seperti seorang yang beriman, seorang muslim, bahkan mengikrar sebagai seorang muslim, ikut sholat bersama Rasul, ya, ikut puasa juga, ya. Kadang ikut juga berperang, berjihad, ya, jalan perangnya, tapi ketika di medan perang bukan membantu kaum muslimin, tapi mengacaukan barisan kaum muslimin. Ini adalah tentunya kita kenal dengan golongan orang-orang munafik.
Ya. Naudzubillah kalau sampai seperti ini ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat seperti ini. Kemudian bagaimana pula kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu billah amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah engkau menyaksikan kepada orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka itu telah beriman kepada engkau, telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau, tapi yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih, akan tetapi mereka malah klaimnya beriman, tapi kalau disuruh menjalankan perintah Allah, suruh tunduk kepada kitab Allah, mengikuti kitab Allah sebagai acuan kehidupannya, sebagai sumber undang-undangnya, dia tidak mau, malah lebih condong mencari ketentuan dan hukum-hukum selain Allah. Kemudian di mana pula kita dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, di mana Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui mengatakan kami telah beriman. Langsung Allah Subhanahu wa taala jawab. Suruh perintah Rasulullah SAW menjawab. Qul lam tu'minu. Katakanlah ya Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Akan tetapi katakanlah kami telah Islam, kami telah tunduk, kami telah patuh, dan keimanan belum lagi masuk di dalam hati kalian. Jadi tadi ada kelompok yang benar-benar menyatakan keimanannya, tapi sebenarnya itu hanya kamuflase sebagai upaya untuk menipu kaum mukminin, dikatakan menipu Allah, padahal tidak mungkin mereka bisa menipu Allah. Kemudian juga bagaimana ada kelompok juga yang beriman tapi tidak mau mengikuti, tidak menjadikan kitab Allah ini sebagai pedoman dia, sebagai dasar hukumnya, bahkan mencari dasar hukum yang lain sebagai jalan hidupnya. Kemudian juga ada kelompok yang tadi seperti ini, du'afaul iman, atau keimanannya masih lemah. Ini ayat ini turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Setelah bagaimana Islam itu mulai jaya, setelah Islam mulai kuat, setelah Islam tidak mudah diintimidasi, ditekan, ditakut-takutin, tidak. Islam memiliki kekuatan, yaitu ketika sudah di Madinah, di mana Yahudi sudah terusir dari sana. Setelah perjanjian Hudaybiyah, nah ini ada orang-orang di sekeliling Madinah ini, minal Arab, dari orang-orang Badui, yang memang sebelumnya mungkin hanya wait and see, menanti, melihat, oh ini benar nggak nih agama Islam ini. Nah, mungkin juga mereka takut kalau bergabung dari awal-awal nanti mereka khawatir terhadap diri dan keluarganya, diintimidasi oleh orang-orang kafir. Tapi ketika umat Islam sudah jaya, mereka lalu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, langsung menyatakan kami telah beriman ya Rasulullah, kami beriman. Langsung Allah katakan, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna.
kalian belum lagi beriman, tapi katakanlah kami telah Islam. Ya, ini juga ayat ini menunjukkan bagaimana nilai iman itu suatu yang sangat tinggi. Dari ayat ini juga menunjukkan berbeda ya, keimanan seorang yang benar-benar menyatakan iman pada saat situasi kaum muslimin dalam keadaan susah, dalam keadaan tertekan. Ya, kalau orang-orang yang beriman minal muhajirin, minas sabiqin al-awwalin, ya, dari orang-orang yang terdahulu, baik dari muhajirin yang maupun ansor, ketika mereka menyatakan beriman, Allah tidak pertanyakan hal ini. Allah tidak sanggah keimanan mereka, karena mereka siap beriman pada saat susah, pada saat Islam diintimidasi, ya. Pada saat Islam ditekan, pada saat banyak kaum muslimin disiksa pada waktu itu. Tapi mereka siap beriman, siap mengorbankan diri mereka. Ya. Berbeda dengan orang yang masuk Islam pada saat Islam sudah kuat, Islam sudah jaya. Maka kalau hal yang orang-orang yang seperti ini, oleh karena itu Allah perlu uji mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idduti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Nah, jika kalian benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum, pasti Allah tidak akan mensia-siakan amal kalian. Kalian menyatakan muslim, ya, kalian menyatakan tunduk, kemudian diberikan penerangan tentang kewajiban-kewajiban yang apa yang kalian harus lakukan, kalian laksanakan, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kalian. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini hendaknya kita tanya kepada diri kita, sampai di mana keimanan kita, ya, sebab hal ini ya merupakan sesuatu yang lumrah. Artinya seorang itu meningkat keimanannya dari mulai tipis, ya, kemudian menjadi tebal, menjadi kuat dan kuat seperti itu, ya, sampai menjadi keimanan itu pol, ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ali. Imam Ali mengatakan, "Lau kushifal ghita'u lamazdadtu yaqina." Andai kata tabir ini dibuka, keimananku enggak akan bertambah. Artinya andai karena hijab kita tentang akhirat, kita bisa saksikan sendiri. Sayyidina Ali maksudnya begitu. Andai kata hijab tentang akhirat dibuka, melihat bagaimana adanya surga, melihat adanya neraka, seperti ya para malaikat menyaksikan hal itu semuanya. Kata Sayyidina Ali, la mazdadtu yaqina. Aku tidak akan bertambah keyakinanku, karena memang aku sudah yakin biar tidak dibuka hijab itu. Ya. Nah, ini oleh karena itu sering di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan beriman kepada orang yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Ya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulullah. Kok kepada orang yang sudah beriman dikatakan lagi beriman? Ya, maka ini maksudnya adalah yaitu khitab kepada orang-orang yang beriman agar supaya mereka meningkatkan keimanan mereka. Ya, memperdalam, mengokohkan keimanan mereka, atau mereka istiqamah di dalam keimanan tersebut. Nah, tentunya siapa itu orang-orang yang beriman menurut neraca Allah Subhanahu wa taala? Man humul mu'minun fi mizanillah wa mi'yarih. Siapa mereka yang beriman yang dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang benar-benar beriman, ya, menurut neraca Allah, timbangan Allah. Itu neraca Allah adanya di mana? Di dalam Al-Qur'an. Nah, ini ya saya tidak bacakan jelaskan semuanya, tapi insya Allah nanti ini di fotokopi ya. Yang pertama saya kutip di sini
yaitu ayat surah Al-Baqarah 285 ya, yang sering kita baca, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan seterusnya ya. Biasa juga digabung dengan awal surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya, ini adalah rangkaian daripada rukun-rukun iman ya, keimanan, pokok-pokok keimanan. Juga yang disebut secara berurut yaitu di dalam surah An-Nisa 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan mubina. Ini adalah bagian dari rukun. Dan banyak ayat yang lain lagi ya. Insyaallah nanti kita fotokopikan, dan ini ya menjadi bahan renungan kita agar supaya jangan ya diantar ke sembarangan ya, karena beda dalam hal tertentu kemudian bilang kafir. Seperti yang belum lama ini beda seorang anak sama bapaknya baca doa habis buka puasa. Yang bapaknya biasa baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu ya, dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu ya. Nah ini yang biasa dibaca, dan ini adalah ungkapan-ungkapan doa yang sangat indah sekali. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Itu adalah pernyataan ya, bagaimana kita puasa ya hanya untuk Allah ya, hanya karena Allah, dan kita menyatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang biasa memang dulu kita baca. Kemudian ada anaknya mengatakan, "Oh, enggak benar ini. Yang dapat yang ada di dalam riwayat hadis hanya zahabadz dhama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Kemudian bapaknya sampai ditentang, dicaci maki, bahkan dikatakan kafir. Beda masalah doa seperti ini bisa menjudge seorang menjadi kafir. Ini kan luar biasa, keimanan seperti apa seperti ini, pendidikan seperti apa. Oleh karena itu kenapa kita selalu sekarang kita mau ambil referensinya dari Al-Quran, tolak Al-Quran, karena nanti di akhirat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Referensinya Al-Quran. Ya, tentu bukan berarti mengabaikan riwayat. Artinya riwayat ini adalah tentu yang kalau itu adalah dari Rasulullah SAW pasti sejalan dengan Al-Quran ini. Rasulullah nggak mungkin ya, bicara ngawur tanpa ya, mengikuti Al-Quran. Lebih lanjutnya, insya Allah lebih panjang lebar, dan ini insya Allah nanti difotokopi, dijadikan bahan renungan bagi kita sekalian. Yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya katakan bahwasanya ini bukan untuk menjudge keimanan seorang, keimanan saya pun ya tidak tahu seperti apa, akan tetapi ini adalah bahan untuk mengintrospeksi diri kita, untuk senantiasa mencocokkan diri kita, keimanan kita dengan Al-Quran. Insya Allah sekemampuan apapun keimanan kita, sebesar apapun, kalau kita mengikhlaskan, kita mau tunduk mencocokkan dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan bimbing kita. Untuk Allah, Al-Quran menjadi syafaat bagi kita, akan membantu kita nanti di yaumil qiyamah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Hamzah. Sebelum Ustadz Husain, saya ingin menyegarkan dulu para hadirin. Yang belakang maju megang pundak yang depan. Yang belakang maju pegang pundak yang depan. Jangan malu-malu, ini namanya amal soleh.
Untung yang depan itu beruntung. Jadi yang depan beruntung. Ibu-ibu juga Bu, ibu-ibu juga. Jurus pertama harimau mencakar. Cakar ke bawah begini, cakar ke bawah. Harimau mencakar. Jurus kedua hujan rintik-rintik. Sampai ke bawah gitu. Ini terakhir, jurus terakhir kapak 212. Ini saya belajarnya kalau ngajar di Darut Tauhid kan sebelum ngaji kita begini dulu supaya seger matanya. Jurus terakhir bogem mentah. Sudah seger matanya? Alhamdulillah. Silakan Ustaz Hasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Para asatidz, para jamaah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita di hari Ahad kedua dari bulan yang penuh dengan rahmah, keberkahan, dan ampunan kita bersama-sama berkumpul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita dari orang-orang yang amal ibadahnya diterima, dosanya diampuni, dan keluarga anak-anak kita dipelihara, dijaga, dan dididik oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Allah bahagiakan kita dalam rumah tangga kita, dan Allah mengajarkan kita Al-Quran, dan membantu kita untuk dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya dan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tutup kehidupan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya yakin kalau seandainya seorang bertanya pada kita, apakah kalian ingin menjadi orang-orang yang berbahagia, memiliki jiwa yang sehat, disembuhkan dari berbagai macam penyakit, hidup dalam suasana yang terang benderang, berada dalam bimbingan dan petunjuk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan kegersangan jiwa kita semua, pasti setiap orang akan mengatakan mereka mendambakan hal tersebut. Berbagai macam upaya dan cara mereka lakukan untuk menuju ke sana. Padahal di hadapan kita Al-Quran terdapat semua yang kita inginkan. Siapa yang menginginkan mendambakan jiwanya dihidupkan, Al-Quran merupakan ruh sebagaimana yang Allah terangkan dalam kitabnya, yang siap menghidupkan jiwa-jiwa mereka-mereka yang menyambutnya. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Rasulullah ruh dari sisi kami. Jiwa-jiwa yang gersang, jiwa-jiwa yang tandus, jiwa-jiwa yang kering, kerontang dan mati
dengan turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan. Siapa yang menambahkan nasihat yang baik, obat yang akan menyembuhkan berbagai macam penyakitnya, juga mendambakan cahaya yang menerangi kehidupannya. Demikian pula rahmat yang selalu tercurah atas dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wahai manusia, telah datang dari Tuhan kalian. Langsung datang dari Allah, terjamin, terpelihara kesuciannya, tidak terjamah oleh kepalsuan, oleh kebohongan maupun campur tangan manusia dalam hal ini. Benar-benar terjamin kesuciannya dan terpelihara. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idhatum mir rabbikum, nasihat, petuah dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh, bukan hanya obat. Terkadang obat diberikan kepada seseorang tidak memberikan kesembuhan, malah menimbulkan apa? Efek samping yang banyak. Tapi ini jaminan dari Allah, penyembuh dari berbagai macam penyakit yang terdapat dalam dada kita. Dan kita tahu berbagai macam penyakit yang mendera manusia tidak lepas hubungannya dengan jiwanya. Bila jiwanya sehat, jiwanya selalu diterangi cahaya Allah, penuh kepasrahan kepadanya, maka jiwanya akan berada betul-betul pada kondisi yang amat sempurna. Seluruh metabolismenya, sistem imunitas dalam tubuhnya berada dalam kondisi yang amat kokoh dan kuat. Tidak mudah terkena penyakit. Seandainya penyakit datang padanya, tidak menimbulkan bahaya, malah meningkatkan sistem imunitasnya. Setelah sakit bukan keadaannya merosot, malah semakin apa? Semakin meningkat, bagaikan mendung, gelap gulita, tidak lama turun hujan. Tapi seseorang yang sehat, segar, bugar, begitu mengalami serangan pada jiwanya, sedikit demi sedikit terjadi kerusakan pada tubuhnya. Keseimbangannya, metabolisme, termasuk sistem imunitasnya pun mengalami kekacauan. Oleh karena itu dimulai dari kesehatan jiwa seseorang yang dijaga, dipelihara oleh Allah, tubuhnya pun akan terpelihara, sikap dan kebijakannya pun berada dalam keadaan yang baik. Syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan juga Al-Quran berperan sebagai petunjuk. Bukan hanya petunjuk, bahkan petunjuk yang membawa rahmat bagi orang yang beriman. Jadi bukan hanya petunjuk yang kering, yang gersang, yang berat bagi kita, justru petunjuk yang membuat hidup kita betul-betul dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan jaminan dari Allah. Oleh karena itu, apapun yang dikumpulkan manusia, walaupun seluruh manusia bekerja sama dari mulai dulu hingga akhir zaman, tidak akan dapat dibandingkan dengan Al-Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka sambut dengan gembira ria. Huwa khairum mimma yajma'un. Kitab suci Al-Quran ini lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan. Siapa yang menerangkan hal ini? Allah. Rasul hanya menyampaikan pesan dan amanat dari Allah. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka sambut dengan sukaria. Al-Quran lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan. Bila bapak ibu ingin bekerja sedikit dengan hasil yang banyak, terbebas dari beban dan tekanan yang menghempit jiwa kita,
kemudian dilapangkan dan dimudahkan apa yang kita lakukan, fokuskan perhatian kita kepada Al-Quran, membacanya, merenungkannya, dan mengamalkannya. Dan saya rasakan hidup saya terjadi perubahan sedikit demi sedikit semenjak kedekatan kita kepada Al-Quran. Sebelumnya hati penuh kegelisahan, banyak persoalan, beban yang berat, tanda tanya yang membingungkan. Bahkan kita mempelajari agama hanya disebabkan karena kita lahir sebagai orang-orang Islam. Kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang tertanam kefanatikan, tapi dalam kebodohan, bukan dalam pemahaman. Begitu kita dekat dengan Al-Quran, mempelajarinya, Allah berikan cahaya yang menerangi hati. Keteduhan, kesejukan, kedamaian. Dan Allah sembuhkan jiwa kita dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh pertentangan perdebatan dalam agama yang tidak ada hubungannya dengan agama. Seperti tadi perdebatan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Seorang anak bisa mengkafirkan orang tuanya. Ini semua hadirin sekalian akibat karena mereka berpaling dari Al-Quran. Oleh karena itu Nabi ketika mendidik umatnya, yang lahir bukan janin-janin yang rusak seperti ini. Janin yang sehat, yang penuh kecintaan terhadap sesama, saling menolong, saling membantu, saling melindungi, dan mulut yang bersih dari kata-kata yang kotor, cacian maupun makian. Tidak pernah kita jumpai dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW maupun keluarganya yang mendapatkan didikannya melakukan perbuatan semacam ini. Jadi siapa saja yang mendambakan kelapangan, kemudahan dalam kehidupannya, jalan yang terang menuju kehidupan akhir dalam suasana yang damai, terbebas dari ketakutan dan kesedihan, jalan satu-satunya hanya kembali kepada Al-Quran. Nah, seperti yang kita baca dalam surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya mereka-mereka yang membaca, mempelajari kitab Allah dan mengikutinya. Setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Tidak semua orang harus disamakan, hadirin sekalian apa? Disamakan usahanya, demikian pula amalnya, tidak. Setiap orang sesuai dengan semaksimal kemampuannya. Mereka-mereka yang membaca, mempelajari, dan mengikuti petunjuk Al-Quran dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebahagian yang kami berikan kepada mereka. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka akan selalu berada dalam suasana yang penuh harap. Jiwa yang optimis, penuh keyakinan, ketenteraman, terbebas dari ketakutan dalam meraih perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut untuk selama-lamanya. Allah gunakan kata lan. Dalam bahasa Arab lan artinya apa? Selama-lamanya tidak akan terjadi. Dan Allah gunakan kata kerja yang dinamakan kata kerja mudhari atau fi'il mudhari, yang menunjukkan apa? Keadaan yang sinambung dan terus-menerus. Bukan hanya sekali-kali, selagi seseorang melakukan hal ini, maka kehidupannya berada dalam perdagangan yang tidak akan pernah sama sekali mengalami kehancuran dan kebangkrutan. Fokus, waktu-waktu kita atur bersama Al-Quran. Keluarga kita ajak juga untuk bersama membaca. Allah kasih, subhanallah, Allah tunjukkan satu apa yang harus kita lakukan. Allah akan membuka bagi kita yang tertutup, dan Allah akan hidupkan jiwa kita dan berikan harapan. Dan harapan dalam hidup ini merupakan hal yang amat indah. Nah, tujuan kita mengaji bukan hanya untuk menambah pengetahuan, bukan hanya sekedar untuk membuat kita menjadi, atau kita jadikan sebagai apa? Alat perdebatan, tapi tujuan kita pertama untuk menerangi jiwa kita.
membuat kita mengenal Allah pencipta kita, mengenal kebesaran keagungannya, mengenali juga apa tujuan hidup kita dan kemana kita akan pergi dan apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, dengan sungguh-sungguh kita berupaya untuk mengambil manfaat dari Al-Quran, dan dengan dorongan rasa cinta kepada sesama kita, kita juga ingin mengajak orang lain untuk dapat memahaminya. Tanpa mencaci, tanpa memaki, tanpa menghakimi mereka, tapi mengajak bersama-sama untuk kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pada jamaah hadirin hadirat sekalian hal-hal yang penting untuk kita fahami, yaitu berhubungan dengan cara turunnya Al-Quran, cara dan proses turunnya Al-Quran, dan juga menjelaskan kepada kita peran dari Al-Quran, mana yang diterangkan Al-Quran, bukan dari saya, bukan dari riwayat, tapi kita ingin mendengarkan Al-Quran berbicara tentang diri. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan pada jamaah hadirin hadir sekalian beberapa syubhat di seputar ini yang dipergunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menyerang Islam melalui apa? Melalui dasar dan fondasi utamanya, yaitu Al-Quran. Bila fitnah dan syubhat ini masuk ke dalam hati umat Islam, maka keyakinan mereka, sikap mereka terhadap Al-Quran bukan lagi menggambarkan sikap orang yang beriman dalam arti yang sebenarnya. Dan ini dipergunakan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak keyakinan mereka terhadap Al-Quran, hingga bukan lagi menganggapnya sebagai kitab suci, hingga mereka menjadikan Al-Quran dan menempatkannya sama dengan hasil karya-karya manusia, dan menganggap orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, meyakini kebenarannya, sebagai orang-orang yang tidak apa? Yang tidak berakal. Dan ini berhasil betul-betul mereka lakukan hingga melahirkan kalangan-kalangan liberal yang menganggap Al-Quran bukan lagi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi merupakan karya Muhammad atau seorang yang bernama Muhammad untuk mengangkat martabat kaumnya, seperti yang ditulis oleh Bapak Sumanto Qurtubi dalam bukunya Lubang Hitam Agama. Yang mengherankan, menakjubkan, orang ini mengajar di Saudi Arabia. Orang ini mengajar di Saudi Arabia di salah satu universitas. Padahal kalau kita membaca karya tulisnya dalam bukunya yang berjudul Lubang Hitam Agama, kita akan meyakini bahwa ini orang bukan dari kalangan kaum muslimin. Bahkan hingga kini kalau kita perhatikan, tulisan-tulisannya tidak mencerminkan orang-orang yang beriman dan cinta kepada agamanya. Oleh karena itu, kita ingin betul-betul memahami Al-Quran sebagaimana Al-Quran menerangkan mengenai dirinya, agar kita punya pegangan yang kokoh kuat dan meyakinkan kita bahwa Al-Quran sebagai kitab suci, sedangkan berbagai macam syubhat yang mereka sebarkan sebenarnya bukan berasal dari Al-Quran, tidak berhubungan dengan Al-Quran, tapi sumber-sumbernya adalah riwayat-riwayat Israiliyat. Sebagai contoh, kita pada masa kanak-kanak, di saat ingin memahami bagaimana wahyu turun pada Nabi kita Muhammad SAW, kita mendengar riwayat yang mengatakan bahwa wahyu turun kepada Nabi kita terkadang melalui wahyu yang langsung masuk ke dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Terkadang Nabi tidur bermimpi dan apa yang didapatkan dalam mimpinya merupakan hal yang nyata dan benar. Nah, yang ketiga, terkadang Nabi menerima wahyu dan datang dalam bentuk suara lonceng. Suara lonceng.
yang membuat Nabi menderita luar biasa hingga beliau terkapar pingsan seperti orang yang terkena penyakit ayam. Riwayat ini mengakar, menyebar dan beredar di tengah-tengah kaum muslimin, termasuk saya pada saat saya masih kecil. Pada masa-masa pertumbuhan kita membaca bagaimana wahyu turun kepada Nabi kita. Ini merupakan riwayat yang pertama masuk ke dalam hati kita. Apalagi riwayat ini terdapat dalam salah satu buku yang dianggap merupakan rujukan yang paling sahih. Nah, kalau kita bandingkan dengan Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika Nabi Musa ditanya oleh wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang terdapat di tangan kamu wahai Nabi Musa? Nabi Musa pada saat itu mengalami kondisi keadaan yang berat apa tidak? Ketika dia mendengarkan wahyu tersebut langsung dari Allah kepadanya di Bukit Tursaina, Nabi Musa menjawab dengan penuh rasa gembira bahkan panjang lebar. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Dia adalah tongkatku yang aku pergunakan untuk apa? Untuk bersandar. Orang kalau berjalan ya, untuk melihat jalan-jalan yang aman, apalagi di tempat-tempat yang gelap, dia pergunakan tongkat. Atawakka'u 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami. Saya pergunakan juga untuk menggiring kambing-kambing saya. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Tongkat ini amat bermanfaat untuk saya dalam berbagai macam tujuan. Orang kalau berbicara panjang lebar seperti ini menunjukkan suasana senang gembira apa tidak? Seperti seorang berjumpa dengan orang yang dia cintai, disukai. Katakan kekasihnya. Dia merasakan waktu berlalu cepat apa tidak? 1 jam, 2 jam dengan orang yang dicintai terasa apa? Tapi berjumpa dengan orang yang tidak kita sukai, yang menjengkelkan, terasa waktu berlalu begitu lama, kita terbatuk-batuk, perut tidak terasa nyaman, betul tidak? Berbagai macam hal yang tidak ada muncul pada saat itu. Jadi kita lihat bagaimana hubungan antara jiwa dan fisik kita kan. Seorang ketemu dengan orang yang tidak sukai langsung terbatuk-batuk. Ada yang kembung perutnya, ada yang merasa dadanya sempit. Jadi jiwa ini betul-betul amat penting. Nah, pada saat itu Nabi Musa mengalami keadaan yang dialami oleh Rasul sebagaimana riwayat tersebut. Kemudian ketika berkata kepada Isa, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Allah langsung berbicara kepada Isa alaihi salatu wassalam. Kira-kira Nabi Isa mengalami tidak keadaan seperti yang digambarkan dalam riwayat yang tadi? Kalau kita berbicara tentang Nabi Musa dan Isa, mereka mengatakan mungkin mereka lebih senior. Berbeda keadaannya dengan Nabi kita. Saya berbicara sebagai perbandingan umat Nabi Musa. Waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Nabi Musa diperintahkan Allah memilih 70 orang yang terbaik dari kaumnya. 70 orang dari kaum. Setelah diselamatkan dari buruan Fir'aun, mereka melintasi laut, ya, menyeberanginya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk memilih 70 orang pilihan dalam rangka apa? Dalam rangka menjadi saksi mendengarkan Allah berbicara langsung kepada Musa. Bayangkan coba, ini keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk mengadakan perjanjian dengan kami.
Falamma kallamahu rabbuh, begitu Allah berbicara kepada Musa, apa yang mereka lakukan? Mereka dengar Allah memberikan wahyunya kepada Musa secara langsung. Nabi Musa pun dalam kondisi baik dan sadar. Tentu mereka mengatakan apa? Qalu lan nu'mina lak hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepada kamu hingga kami lihat Allah dengan mata kepala kami. Menggunakan kata lan lagi, sekali-kali kami tidak akan beriman hingga kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Kurang ajar enggak? Dibandingkan bapak-bapak, ibu-ibu, lebih baik mana? Alhamdulillah Allah jadikan kita umat Nabi yang yakin beriman kepada Allah tanpa kita harus mendengarkan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Betul dah hadirin sekalian? Ternyata mereka ingkar, akhirnya apa? Falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya. Begitu Allah binasakan mereka, Nabi Musa sendiri, ya Allah, kalau kamu ingin binasakan mereka, engkau binasakan mereka sebelum ini. Bahkan termasuk saya, kau dapat binasakan saya. In hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Ya Allah, ini ujian dari kamu untuk menguji siapa yang kau kehendaki, hingga kau sesatkan siapa yang patut disesatkan, dan engkau berikan petunjuk bagi siapa yang patut diberikan petunjuk. Anta waliyuna, engkau wali kami, pelindung kami, faghfir lana warhamna, ampuni dosa kesalahan kami dan limpahkan rahmatmu atas kami. Wa anta khairul ghafirin, engkau sebaik-baiknya pemberi ampunan. Akhirnya apa? Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum taqilun. Kemudian kami hidupkan kalian kembali setelah kematian kalian. Bayangkan, setelah Allah binasakan, Allah hidupkan kembali. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, ini gambaran bagaimana 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa dari umatnya, perilakunya seperti ini. Kita bukan membanggakan diri, tidak. Bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadikan watak kita seperti mereka. Nah, yang saya ingin tanya, mana yang lebih mulia? Mereka ini 70 orang apa Nabi kita? Kenapa mereka mendengar Allah berbicara langsung, tidak mengalami apa-apa? Bahkan mereka minta untuk melihat Allah. Sedangkan Nabi kita berubah menjadi seorang yang terkena penyakit ayan karena menerima wahyu. Kira-kira riwayat ini dipertanyakan apa tidak? Yang terdengar suara lonceng lagi. Lonceng berhubungan dengan apa? Gereja. Kan aneh luar biasa. Akhirnya musuh-musuh Islam mempergunakan hal ini untuk menyerang Nabi kita dan menyerang basis keyakinan kita berhubungan dengan Quran. Mereka mengatakan Nabi kita ini bukan menerima wahyu dari Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ayat-ayat syaitan. Siapa yang memberikan senjata kepada musuh? Kita. Nah, ini berbeda dengan apa yang diterangkan Al-Quran. Saya akan bacakan nanti ayatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dapat mencatat. Contoh yang lain. Contoh yang lain lebih parah lagi. Lebih apa? Bahkan contoh ini dijadikan oleh Salman Rushdie dan rombongannya dan penulis-penulis sejarah Nabi kita Muhammad SAW untuk menimbulkan keraguan-raguan di hati umat Islam terhadap kitab sucinya. Dapat ditulis ya. Yang mereka pergunakan sebagai lantaran dan alasan ayat 51 dari suratul Hajj. Ayat 51 dari suratul Hajj. Kita lihat bagaimana ayat ini dihubungkan dengan suratul Najm. Dengan suratul Najm. Ayat 51 dari surah Al-Hajj.
Ayat 52, bukan. Ayat 52. Saya bacakan ayatnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati. Fayansakhullahu ma yulqis syaitan thumma yuhkimu ayatihi wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh zalimina lafi shiqaqin ba'id. Waliya'lama alladhina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Terjemahan dari ayat ini yang terdapat dalam terjemahan yang ada kesannya malah mendukung tuduhan-tuduhan dan syubhat yang menimbulkan keraguan-raguan dalam Al-Quran. Coba kita dengarkan langsung terjemahan sebagai contoh dalam Syamil kalau tidak salah ya. Coba baca terjemahan coba. Siapa yang tampil ke depan coba? Terjemahan